Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Handayani, Dea Alfaiza, M. Deni Abdul Rahab, M. Akmar Saraya, Nur Rita Fajriati, dan Widya Wulansari ingin mempresentasikan makalah dan hasil kerja kelompok kami tentang anak autis. Langsung masuk saja kepada bagian yang pertama, yaitu apa sih anak autis itu? Nah, Autism Spectrum Disorder atau ASD di Indonesia sering hanya disebut autis atau autism. Adalah suatu gangguan perkembangan anak secara menyeluruh yang mengakibatkan hambatan dalam kemampuan komunikasi, perilaku, dan interaksi sosial anak. Kemudian istilah autisme ini berasal dari kata auto yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti suatu aliran. Autisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang hanya tertarik pada dunia sendiri. Perilaku timbul seakan-akan tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain. Oleh karena dalam Setiadi pada tahun 2007 halaman 58 mendeskripsikan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan pada otak. Beberapa ahli juga menemukan bahwa anak autism mengalami beberapa gangguan antara lain pada cerebellum yang berfungsi dalam proses sensorik, mengingat, kemampuan bahasa, dan perhatian. Gangguan juga terjadi pada sistem limbik yang merupakan pusat emosi, sehingga penderita kesulitan mengendalikan emosi, mudah ngamuk, marah, agresif, menangis, takut pada hal yang tertentu, dan mendadak tertawa, dan perhatiannya terhadap lingkungan terhambat karena adanya gangguan pada lobus palaeolyatis. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ayu Handayani, NIM 1910-1231-212. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu karakteristik dan klasifikasi pada anak autis. Karakteristik anak autis yaitu yang pertama, masalah atau gangguan di bidang komunikasi. Dengan karakteristik yang nampak pada anak autis berupa perkembangan bahasa, anak autis yang lambat atau sama sekali tidak ada. Anak tampak seperti tuli, sulit bicara, atau pernah berbicara lalu kemampuan berbicaranya hilang. Yang kedua, masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial. Dengan karakteristik berupa anak autis lebih suka menyendiri. Anak tidak melakukan kontak mata dengan orang lain atau menghindar tatap muka atau mata dengan orang lain. Seperti tidak tertarik untuk bermain bersama dengan teman, baik yang sebaya maupun yang lebih tua dari umurnya. Bila diajak bermain, anak autis tidak mau atau menjauh. Yang ketiga, masalah atau gangguan di bidang sensoris. Dengan karakteristik berupa anak autis tidak peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Anak autis bila mendengar suara keras langsung menutup telinga, senang mencium-cium, menjilat mainan atau benda-benda yang ada di sekitarnya, dan tidak peka terhadap rasa sakit atau takut. Yang keempat, masalah atau gangguan di bidang pola bermain. Dengan karakteristik berupa anak autis tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, tidak suka bermain dengan anak atau teman sebayanya, di mana tidak memiliki kreativitas dan tidak memiliki imajinasi. Yang kelima, masalah atau gangguan di bidang emosi. Dengan karakteristik berupa anak autis sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan, dan mengamuk, kadang agresif dan merusak. Anak autis kadang-kadang menyakiti dirinya sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Widya Wulansari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya tentang klasifikasi autisme. Klasifikasi autisme juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada autisme persepsi. Apa sih autisme persepsi itu? Autisme persepsi dianggap autisme asli, sebab kelainan sudah timbul sebelum lahir. Autisme ini terjadi karena berbagai faktor, baik dari keluarga maupun pengaruh lingkungan.
makanan ataupun rangsangan, maupun faktor lainnya. Ketidakmampuan anak berbahasa termasuk pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Begitu juga ketidakmampuan anak bekerja sama dengan orang lain sehingga anak akan bersikap masa bodoh. Yang kedua ada autisme reaksi. Autisme ini timbulnya karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah, atau sekolah, dan sebagainya. Autisme jenis reaktif akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang dan kadang disertai kejang-kejang. Gejala autisme relatif mulai terlihat pada otak lebih besar ketika 6-7 tahun. Sebelum anak memasuki tahapan berpikir logis, mempunyai sifat rapuh, mudah terkena pengaruh luar yang timbul setelah lahir baik karena trauma fisik maupun psikis. Klasifikasi penyandang autisme pun dapat juga berdasarkan prediksi kemandirian. Yang pertama ada prognosis buruk. Ia tidak dapat mandiri, ini terjadi 2 dari 3 penyandang autis. Yang kedua, ada prognosis sedang, terdapat kemajuan di bidang sosial dan pendidikan, walaupun problem perilaku tetap ada. Penyandang prognosis sedang ini 1 dari 4 penyandang autis. Kemudian yang ketiga, ada prognosis baik, yaitu mempunyai kehidupan sosial yang normal atau hampir normal dan berfungsi dengan baik di sekolah maupun di tempat kerja. Penyandang ini ada 1 dari 10 penyandang autis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dea Alfa Faiza dengan NIM 1910-123-320-019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari anak autis. Jadi, penyebab autis pada anak belum diketahui secara pasti. Tapi berbagai penelitian itu sudah menyebutkan beberapa faktor genetik. Semisalnya, kembar identik lebih memungkinkan anak dalam mengalami autis dibandingkan kembar tidak identik. Penyebab dari autisme itu sendiri adalah banyak faktor atau multifaktor yang diajukan oleh beberapa ahli autis. Faktor autis yang pertama itu ada faktor genetika. Menurut National Institute of Health, keluarga yang memiliki 1 anak menderita autis berpeluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang autis juga. Penelitian yang dilakukan pada anak kembar dihasilkan bahwa anak kembar kemungkinan besar mengalami gangguan autis. Para ahli genetik telah mengidentifikasikan sebanyak 20 gen merupakan penyebab spektrum dari autisme. Hal tersebut sebagai bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa faktor genetik berpengaruh dalam terjadinya autisme. Kemudian ada gangguan pada sistem syaraf. Banyak penelitian yang melaporkan bahwa anak yang memiliki autisme memiliki kelainan pada hampir semua struktur otak. Tetapi kelainan yang paling konsisten adalah pada otak kecil. Hampir semua peneliti melaporkan berkurangnya sel Purkinje di otak kecil pada anak autis. Otak kecil berfungsi dalam mengontrol fungsi luhur dan kegiatan motorik. Juga itu sebagai sirkuit yang mengatur perhatian dan penginderaan. Jika sirkuit ini rusak atau terganggu, maka akan mengganggu fungsi bagian lain dari sistem saraf pusat, seperti misalnya sistem limbik yang mengatur emosi dan perilaku. Kemudian ada lagi ketidakseimbangan kimiawi. Beberapa peneliti menemukan sejumlah kecil dari gejala-gejala autisme yang berhubungan dengan makanan atau kekurangan kimiawi di badan. Alergi terhadap makanan tertentu seperti bahan-bahan yang mengandung susu, tepung gandum, daging, gula, bahan pengawet, penyedap rasa, bahan pewarna, dan ragi. Penelitian lain menghubungkan autisme dengan ketidakseimbangan dari hormonal, peningkatan kadar dari bahan kimiawi tertentu di otak, seperti opioid yang menurunkan persepsi nyeri dan motivasi. Kemudian faktor-faktor lainnya itu berupa infeksi yang terjadi sebelum dan setelah kelahiran, itu dapat merusak otak seperti virus rubella yang terjadi selama kehamilan dan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem syaraf. Faktor lain adalah usia dari orang tua
saat memiliki anak. Jika usia si orang tua itu semakin tua saat memiliki anak, maka semakin tinggi pula resiko si anak dalam menderita autisme. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Norita Fajriati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Baiklah, di sini ada pola asuh orang tua terhadap anak autis. Nah, jadi pola asuh orang tua kepada anak autis di sini memiliki bentuk dan cara yang spesifik. Nah, karena mereka memiliki keterbatasan dalam kontak mata, pendengaran, dan komunikasi, sehingga orang tua di sini dituntut untuk mampu melatih kemandirian anak dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Nah, misalkan mandi, bermain, makan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini dituntut melakukan dengan kedisiplinan dan kepatuhan. Jadi harus nurut juga kepada orang tuanya karena perhatian penuh terhadap anak autis ini. Nah, jadi makanannya pun juga harus diperhatikan ya. Jadi apapun yang dikonsumsi untuk anak autis itu, dari makanan, minuman, ciki-ciki, itu juga harus perlu diperhatikan karena harus diberikan nutrisi kepada anak autis. Terus untuk mengatasi beragam permasalahan terkait pola asuh anak autis, maka orang tua juga perlu pendapat atau dukungan dari keluarga besar, masyarakat, dan pemerintah. Karena dalam mengasuh anak autis ini juga tidak sembarangan. Jadi perlu informasi dan fasilitas juga dari pengasuh anak autis yang sudah berpengalaman, dari pemerintah ataupun masyarakat lainnya. Terus anak autis ini mempunyai permasalahan dalam pendengaran, bicara, atau mengalami keterlambatan pertumbuhan tubuh. Nah, jadi orang tua seringkali melaporkan adanya interaksi yang tidak normal seperti kurangnya kontak mata, respon wajah yang minimal, dan ketidakmampuan bicaranya. Masalah lainnya yang sering dihadapi oleh orang tua di sini adalah kurangnya respon dengan orang lain. Jadi masalah pola asuh yang harus diberikan harus lebih spesifik ini berkaitan dengan gejala klinis yang dialami oleh anak autis dibandingkan dengan anak yang normal. Jadi fokus pelayanannya di sini, pola asuh yang diberikan pada anak autis adalah menstabilkan stimulus lingkungannya, penyediaan dukungannya juga, meningkatkan komunikasinya juga, mempertahankan keamanan lingkungan, memberikan bimbingan atas antisipasi kepada orang tua, dan memberikan dukungan emosional. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmar Saraya di sini melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Oke, kita mau memasuki materi bagaimana cara upaya yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak autis. Oke, yang pertama yaitu adalah mengatur diet atau makanan. Jadi salah satu perawatan khusus itu yang bisa disampaikan oleh orang tua dalam penelitian tentang nutrisi pada anak autis itu adalah dijalankannya program diet atau pantangan jenis makanan tertentu pada anak autis. Kayak misalnya ada telur, ada susu, ada coklat, permen, gula, gluten, mie, ciki-ciki, micin, dan sebagainya. Jadi diet yang dilakukan orang tua pada anak dalam penelitian ini ternyata tuh memberikan dampak yang lebih besar daripada aktivitas atau perilaku anak hidup lebih teratur dan mencegah terjadinya agresivitas pada anak autis tersebut. Jadi maksudnya itu ada beberapa faktor makanan yang menjadi pemicu gejalanya seperti itu, yang memicu tingkah lakunya dari anak autis tersebut. Oke, yang selanjutnya itu adalah toileting. Jadi toileting ini ada mandi, ada berpakaian, dan ada berhias. Jadi katanya hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kegiatan toileting ini berupa mandi, berpakaian, dan berhias itu cukup sulit untuk dilakukan pada anak autis di usia sekolah. Ini dikarenakan setiap anak autis itu memiliki rangsangan motorik yang halus yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Anak autis tuh dalam penelitian nih ada yang masih kesulitan mengancing baju, mandi terlalu lama, bisa memakai baju tapi belum tahu mana posisi baju yang letaknya
maksudnya tuh yang mana yang posisinya benar, mana posisi yang salah. Jadi jahitannya tuh jahitan bajunya itu nanti terkadang nanti di luar itu yang salah, terus terkadang jahitan bajunya ada di dalam, itu yang benar gitu. Sama juga kebalik, kayak misal kayak pakai baju kayak kemeja gini, dia pasangnya bisa aja bukan kancingnya bukan di depan tapi di belakang gitu. Nah, terus eliminasi BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil. Ini toileting training pada anak yang merupakan suatu usaha untuk melatih kemampuan untuk mengontrol melakukan buang air kecil dan buang air besar. Jadi toilet training ini merupakan pencapaian teramat sulit yang dilakukan oleh anak autis selama menjalani perawatan ya. Kebanyakan anak autis dalam penelitian memiliki reaksi yang tidak biasa terhadap beragam rangsangan sensorik terkait eliminasi seperti ketakutan pada ubin yang WC yang dingin, nggak bisa duduk atau jongkok di kloset, atau nggak bawa BHB dan BAK selain di rumah. Tidak paham di mana boleh BAB dan BAK dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya tuh tidur. Jadi anak autis tuh dalam penelitian ini pernah mengalami gangguan tidur. Jadi ibu dalam penelitian ini mengakui bahwa anaknya ini akan mengalami gangguan tidur dan menjadi hiperaktif apabila ibu itu tidak menjalankan program diet GFCF pada anak gitu. Jadi ibu yang praktikkan diet GFCF ini telah membuktikan bahwanya misalnya itu anak autis dengan diet yang ketat yang peraturan makannya berupa pantangan makan tertentu, ternyata anaknya tidak mengalami agresivitas dan tidur akan menjadi lebih teratur. Oke, selanjutnya komunikasi. Komunikasi yang baik pada anak autis itu dalam kehidupan sehari-hari merupakan harapan terbesar bagi orang tua. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat gangguan komunikasi pada semua anak autis dalam penelitian ini berupa komunikasi yang tidak sesuai dengan usianya. Permasalahannya komunikasi meliputi komunikasi arah, tidak lancar bicara, hanya mampu membaca dan menulis kata pendek, serta tidak mampu bersosialisasi. Oke, baik, selanjutnya itu ada gejala-gejala pada anak autis. Ini menurut Imam Yuwono dan Utomo, mereka itu berpendapat bahwa bahasa atau komunikasi, ekspresi wajah yang datar, tidak menggunakan bahasa atau isyarat tubuh, jarang memulai komunikasi, tidak meniru aksi atau suara bicara sedikit atau tidak ada kemungkinan untuk cukup verbal mengulangi kata-kata atau kalimat atau nyanyian, intonasi atau ritme vokal yang aneh, tampak tidak mengerti arti kata yang serta mengerti menggunakan kata-kata secara terbatas. Habis itu hubungan dengan orang lain itu tidak responsif, tidak ada senyum sosialnya, tidak ada komunikasi dengan mata kontak, mata terbatas. Tampak asik bila dibiarkan sendiri, tidak melakukan permainan bergiliran dan menggunakan tangan orang dewasa sebagai alat. Habis itu hubungannya dengan lingkungan itu bermain repetitif diulang-ulang, marah atau tak menghendaki perubahan, berkembangnya rutinitas yang kaku dan memperlihatkan ketertarikan yang sangat dan tak fleksibel. Habis itu ada respon terhadap rangsangan indera sensoris, kadang seperti tuli, panik terhadap suara tertentu. Itu sangat sensitif terhadap suara, bermain dengan cahaya atau pantulan, mainkan jari depan mata, menarik diri ketika disentuh, sangat tidak suka terhadap pakaian atau makanan tertentu, tertarik pada pola atau tekstur maupun bau tertentu, sangat inaktif dan hiperaktif, mungkin memutar-mutar atau berputar-putar, membentur kepala, menggigit pergelangan tangan, melompat-lompat atau menggepakkan tangan, dan tahan atau berespon aneh terhadap nyeri. Yang selanjutnya adalah kesenjangan perkembangan perilaku. Kemampuannya mungkin sangat baik atau sangat terlambat, mempelajari keterampilan di luar urutan normal, membaca tapi nggak tahu artinya. Contohnya, habis itu menggambar sehari tapi nggak bisa ngancing baju, pintar mengerjakan puzzle tapi sulit mengikuti perintah, berjalan pada usia normal tapi tidak berkomunikasi, lancar membeo, berbicara tapi sulit berbicara dari diri sendiri, serta waktu-waktu dapat mengerjakan sesuatu namun tidak pada lain waktu. Nah, adapun beberapa gangguan pada beberapa bidang yang dialami oleh anak autisme dan ada kaitannya dengan karakteristik di samping ya. Yaitu pertama itu adalah gangguan kognitif. Jadi
ditemukan sekitar 75-80% anak autisme itu mengalami retardasi mental dengan derajat retardasi rata-rata sedang. Namun demikian menarik untuk diketahui bahwa beberapa orang penyandang autisme menunjukkan kemampuan memecahkan masalah yang sangat luar biasa, seperti mempunyai daya ingat yang sangat baik, mampu mengingat dengan menghafal reklame di televisi dengan sangat baik. Selanjutnya ada gangguan pada perilaku motorik. Kebanyakan anak autisme menunjukkan adanya stereotip seperti bertepuk tangan, menggoyang-goyang tubuh, dan sebagainya. Itu ada beberapa di antaranya menunjukkan perilaku motorik yang hiperaktif, terutama pada anak usia prasekolah itu tentunya. Namun sebaliknya pula terjadi penampilan perilaku yang kurang hipoaktif. Selanjutnya itu adalah reaksi terhadap rangsangan indera. Beberapa tuh anak autis menunjukkan hipersensitivitas terhadap suara. Mereka tuh akan menutup telinganya bila mendengar suara yang keras seperti gonggongan anjing, sirine mobil, dan sebagainya. Habis itu gangguan tidur dan makan. Beberapa anak autisme sering mengalami gangguan tidur dan hal ini sangat mengganggu program terapi yang diikutinya. Selanjutnya adalah gangguan afek dan mood serta emosi. Beberapa anak autisme menunjukkan perubahan mood yang tiba-tiba, mungkin tiba-tiba menangis atau tertawa tanpa alasan yang jelas, tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Habis itu yang keenam adalah perilaku membahayakan diri sendiri. Jadi sewaktu-waktu anak autisme kemungkinan melakukan perilaku yang membahayakan diri sendiri, seperti gigit jari atau tangan mereka sampai berdarah, membenturkan kepala, mencubit diri sendiri, menarik rambut sendiri, atau memukuli diri sendiri. Ini mungkin juga termasuk temper tantrum ya. Habis itu yang ketujuh, gangguan kejang. Jadi ditemukan kejang, jadi sekitar 10-20% dari mereka korelasi yang tinggi antara serangan kejang dengan beratnya retardasi mental. Terjadi disfungsi susunan saraf pusat. Jadi bila dikatakan bahwa anak autisme memiliki cara berpikir yang berbeda, maksudnya adalah bahwa otak mereka tuh menerima informasi dan penginderaan dengan cara yang lain, seperti itu. Mereka mendengar, merasa, dan melihat sebagaimana orang lain, tetapi otak mereka menangani informasi tersebut dengan cara yang berbeda. Oleh karenanya, itu menunjukkan perbedaan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Oke, mungkin sekian ya, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan kelompok kami, video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau ingin tanyakan, dipersilahkan pada forum diskusi nantinya ya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Ahmad, saya mewakili kelompok 4 mengakhiri diskusi presentasi kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di forum diskusi nanti.